Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Didi Bagastian. Video ini saya buat karena ada yang nggak percaya kalau saya orang Betawi. Jadi saya mau jelaskan bahwa memang saya orang Betawi asli, lahir di Kemayoran, dan sampai sekarang di Kemayoran. Orang tua saya, ayah khususnya itu orang Betawi dan tinggal di Kemayoran dari kecil juga, dari lahir pun. Nah, tapi memang saya tidak 100% orang Betawi karena nyokap bukan orang Betawi, nyokap tuh orang Padang ya, orang Minang. Nah, sekarang saya mau menjelaskan, sharing ya, pengen sharing tentang perbedaan latar belakang, budaya, kebiasaan dari bokap dan nyokap. Bokap yang orang Betawi dan nyokap yang orang Padang. Oke. Memang orang Betawi sama orang Padang ini punya karakter yang beda banget. Beda banget, parah beda banget. Dari kecil, bokap selalu ngejatohin ambisi dan sampai suatu ketika pernah ya, gue waktu itu pengen lomba. Sering gitu, nggak cuma satu kali tapi berkali-kali. Waktu itu pernah pengen lomba MTQ, pernah lomba silat gitu ya. Bokap tuh nggak boleh gue ikut lomba-lomba, nggak boleh. Latihan, misalkan latihan silat gitu ya, latihan ngaji, teriak-teriak, latihan namanya MTQ kan harus teriak ya. Selalu ditegur, ngapain ngaji kenceng-kenceng, ganggu. Terus silat juga, ngapain lomba-lomba kayak gitu, nggak usah. Ya nggak tahu ya, entah apa yang dipikirin. Tapi nyokap tuh selalu, udah biarin, ikut nggak apa-apa. Tapi tunjukin harus bisa menang, harus jadi yang terbaik. Makanya dari situ gue selalu berusaha buat jadi yang terbaik. Kalau mau ngelakuin sesuatu harus totalitas, nggak boleh asal, tapi harus totalitas, harus jadi yang terbaik. Istilahnya kalau itulah yang gue dapat dari kedua orang tua ya, dari bokap dan nyokap. Bokap selalu ngajarin tentang 3 hal dalam kehidupan. Selalu dikasih tahu, selalu diingetin sampai sekarang. Yang pertama adalah syukur, yang kedua sabar, yang ketiga ikhlas. Dari bokap ini yang benar-benar diajarin dari kecil itu adalah tentang ilmu agama. Ilmu akhirat gitu ya. Makanya biasanya orang Betawi itu harus bisa banget ngaji ya, harus bisa. Terus kalau nyokap selalu ngajarin dari kecil tentang ambisi dan cita-cita. Nah, makanya ini 2 hal yang bertolak belakang. Bokap nyuruh, udah nggak usah, ngapain sih lu mikir tinggi-tinggi, terjatuh sakit lu. Nyokap ngajarin capai cita-cita setinggi mungkin. Sebenarnya ini kan kontradiksi gitu ya, sebenarnya beda banget gitu ya, berlawanan, bertolak belakang. Nah, tapi dari situ gue belajar seimbang gitu. Dari bokap belajar ilmu dunia, ilmu akhirat, dari nyokap belajar ilmu dunia. Nah, sekarang gue pengen cerita, pengen sharing apa aja sih, gimana sih nih gitu. Gue adalah produk Betawi Minang gitu ya. Dan kenapa gue kemarin ngambil judul di video sebelumnya, anak Betawi jadi wisudawan terbaik UNJ. Karena di sini gue pengen banget temen-temen, saudara-saudara semua yang orang Betawi, yuk sadar dengan pendidikan. Coba lihat orang Betawi sekarang. Kita nggak boleh kalah gitu. Katanya kita ketinggalan zaman nih. Gimana caranya? Sekolah gitu. Terus belajar, terus kejar cita-cita gitu. Bisa kok. Jangan sampai mau bener-bener ketinggalan zaman kayak yang di lagu-lagu itu ya, katanya ketinggalan zaman katanya. Semoga katanya doang gitu. Oke, ini dia perbedaan antara Padang dan Betawi Padang, alias perbedaan dari yang diajarin bokap dan yang diajarin nyokap. Bokap Betawi, nyokap. Ini ya kulturnya ya. Padang, masyarakat biasa mengakronimkan, menyambungkan Padang ini pandai berdagang. Sedangkan Betawi betah di wilayah. Bener nggak? Coba menurut kalian bener atau enggak? Menurut gue sih bener. Kenyataannya memang orang Padang itu dari
budayanya ya, dari tradisinya orang Padang itu harus merantau, harus pandai berusaha, harus pandai mandiri, berdikari sendiri. Makanya banyak cerita-cerita tradisional, cerita-cerita rakyatnya pun begitu, harus merantau. Contohnya cerita Malin Kundang yang merantau itu. Tapi kita nggak boleh contoh sifat Malin Kundang yang durhaka dengan orang tua ya. Di sini pasti kalau dengar cerita Malin Kundang ya diingatkan ada cerita seperti itu, jangan sampai kita jadi Malin Kundangnya. Tapi unsur cerita daerahnya itu pasti ada. Itu harus merantau dan sebagainya. Itu salah satu unsur kebudayaan dari masyarakat Padang atau Minangkabau sukunya. Nah, sedangkan orang Betawi ini betah di wilayah. Orang Betawi itu biasanya usahanya apa sih? Kontrakan, juragan kontrakan, ya kan. Terus kalau zaman dulu tuh berladang, berkebun. Tapi sekarang kebun ladang udah kagak ada, mau ngapain? Ya kan? Sekarang misalkan kontrakan gitu ya. Bisnisnya kontrakan doang gitu, turun temurun kontrakan. Misalkan nih si kakek punya kontrakan 10 petak. Punya anak 5. Udah meninggal, turunin anaknya harta 5 nih kontrakannya. 10, anaknya 5. Dapatlah 2. Terus punya cucunya berapa ya? Habis lama-lama hartanya, mau gimana? Akhirnya orang Betawi banyak yang harus ngontrak di tanah sendiri, banyak yang harus ngontrak di Jakarta, padahal orang Betawi. Bahkan gue sendiri begitu, keluarga bokap gue begitu ya, karena sebelum-sebelumnya ya kayak begitulah. Dan banyak juga orang Betawi yang pada akhirnya minggat dari Jakarta, akhirnya ke pinggiran, ke Bekasi, ke Depok, ke Tangerang, maksudnya di kota-kota sekitar Jakarta gitu ya. Yang kedua, selain tadi yang pertama Padang pandai berdagang, Betawi betah di wilayahnya. Yang kedua ini soal karakter, ambisi, dan cita-cita. Padang ambisi dan cita-citanya tinggi banget. Kayak yang tadi gue bilang, nyokap selalu bilang, nggak semua orang Padang sih, tapi ini gue cerita dari pengalaman gue dididik sama nyokap yang orang Padang. Nyokap itu selalu ngajarin ambisi dan cita-cita gitu, dan berusaha jadi yang terbaik. Kalau bokap yang orang Betawi ini selalu mengajarkan tentang qanaah dan rasa bersyukur. Itu udah bersyukur, jadi hidup tuh tenang. Kalau orang Betawi itu ya, dari bokap, keluarga bokap tuh bukan nggak punya sih, maksudnya santai gitu, nggak punya ambisi yang terlalu tinggi. Jadi hidup tuh ya udah mengalir gitu. Ya ada bagus, ada nggak bagusnya sih. Jadi kita tengah-tengah aja lah ya gitu, ambil positif dari kanan dan kiri gitu. Kalau dari keluarga bokap tuh santai, nggak ngoyo gitu, nggak harus gitu ya. Apa yang ada disyukuri gitu, merasa puas, merasa cukup. Memang sih kan kalau kita merasa cukup, kita merasa nikmat, Allah bakalan tambah, Allah akan tambah nikmatnya ya. Wa ta'adzana rabbukum la ansyakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau nggak salah begitu. Yang ketiga, nyokap selalu ngajarin banyak hal. Dari nyokap gue belajar gimana caranya dapetin sesuatu, mengejar sesuatu yang penuh resiko. Harus berani ngambil resiko. Intinya nyokap ngajarin harus berani ngambil resiko, harus berani mencoba. Kalau bokap ngajarin udah ngapain gitu, intinya cari aman aja. Nah bokap nih yang menyarankan gue buat jadi guru SD. Kata bokap, udah jadi guru SD aja, nggak pusing, ibadahnya banyak, pekerjaannya ibadah, pekerjaannya terjamin, PNS kan terjamin tuh, aman. Kalau nyokap ngajarin jadi pengusaha, harus punya usaha, jualan ini modal sekian, modal ini, harus jadi pengusaha. Nah alhamdulillah dua-duanya gue turutin, dua-duanya dijalanin. Dari bokap oke, jadi guru SD, oke, kuliah di PGSD, alhamdulillah udah lulus. Dari nyokap harus jadi pengusaha, alhamdulillah
dituruti. Nah, ini juga salah satu bagian dari usaha gitu ya, di bidang jasa dan di bidang jual beli ya. Nah, ini harus seimbang gitu, usaha jalan, pengabdian jalan gitu. Rasulullah juga kan dulu berdagang gitu. Jadi ambil baiknya aja, gimana caranya supaya usaha jalan, ibadah jalan, pengabdian jalan, kebermanfaatannya pun ada di masyarakat dan untuk agama gitu. Keberapa itu? Yang keempat. Ini yang terakhir nih. Kalau dari nyokap, dari keluarga nyokap ya, orang Padang ya, dari keluarga nyokap, orang Padang itu perhitungannya matang. Bahkan orang lain ya, yang masyarakat sekitar ya, sering sering melabel bahwa orang Padang itu pelit. Bener atau enggak? Ya kalian aja gimana ya menurut kalian orang Padang? Nah, kalau dari bokap itu orang Betawi itu royal. Makanya ada istilah orang Betawi itu biar tekor asal kesohor ya. Kalau orang Padang, kalau di pergaulan mungkin pelit, kayak nggak jajan. Mungkin orang ngecapnya pelit, nggak jajan atau apalah gitu ya, yang lain pada apa segala macam hedon gitu ya. Orang Padang tuh biasanya perhitungannya mateng ya. Gue ini tengah-tengah antara Padang dan Betawi itu jadinya begini nih produknya. Perbedaan Betawi dan Padang ini berdasarkan pengalaman gue, berdasarkan didikan dari bokap dan nyokap gue. Jangan diambil negatifnya, ambil positifnya aja. Mohon maaf untuk orang Padang dan orang Betawi, bukan bermaksud untuk menjelekkan atau menjatuhkan, karena gue sendiri bangga dengan Betawi, gue bangga juga dengan Padang, gue bangga juga dengan Indonesia. Yuk sama-sama kita maju, sama-sama kita ambil nilai-nilai positifnya, buang nilai-nilai negatifnya, berusaha buat berpikir lebih terbuka, lebih maju, tapi tetap mempertahankan nilai-nilai positif kearifan lokal dan kebudayaan. Teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini adalah kita harus bisa jadi yang terbaik di setiap amanah, tetapi juga harus tetap merendah. Punya cita-cita dan ambisi yang tinggi, tetapi juga harus bersyukur setiap hari. Boleh pandai berdagang, tapi berdagang jangan asal berdagang. Berdagang jangan sembarang berdagang, tapi perlu siapkan ladang dengan ilmu dan amal untuk mempersiapkan dunia dan akhirat yang kekal. Oke, sampai di sini video hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya tentang sebaik-baiknya planning adalah planningnya Allah. Jadi akan kita bahas berikutnya tentang itu. Jangan kemana-mana, sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like ya.